Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my first video. Yay! So, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldina Alfianita dan kebetulan saat ini saya tengah mengenyam pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi Pendidikan Ekonomi di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Nah, untuk video kali ini, sesuai dengan program studi yang saat ini saya ambil, yaitu Pendidikan Ekonomi, video ini akan saya buat menjadi video pembelajaran dengan mata pelajaran ekonomi dan materi pertama yaitu kerjasama ekonomi internasional. Oke yuk, langsung saja kita bahas. Nah, untuk memenuhi semua kebutuhannya, suatu negara perlu kerjasama dengan negara lain atau perlu adanya kerjasama ekonomi internasional. Suatu negara di dunia, walaupun sudah modern, memiliki wilayah yang luas dan juga sumber daya alam yang melimpah, tidak akan pernah mampu hidup mandiri tanpa berhubungan dengan negara lain. Dan untuk saat ini, dengan semakin modernnya kebudayaan umat manusia di suatu negara, justru akan semakin tinggi tingkat kebergantungannya terhadap negara lain. Nah, lalu, apakah yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi internasional itu? Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa ada yang dinamakan dengan kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus. Dan ada pun yang dinamakan dengan kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama beberapa negara yang saling menguntungkan di bidang ekonomi. Dan dalam hal ini, ketika menjalankan kerjasama ekonomi internasional, Indonesia menggunakan politik bebas aktif. Bebas berarti dapat mengadakan hubungan dengan negara manapun tanpa adanya paksaan dan ikatan. Sedangkan aktif berarti turut serta sebagai penjaga perdamaian dan juga ketertiban dunia. Nah, setelah kita ketahui tentang pengertian kerjasama internasional dan juga pengertian kerjasama ekonomi internasional, kita juga perlu ketahui tentang tujuan kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional dapat berjalan dengan harmonis apabila tiap negara yang terlibat dapat menikmati keuntungannya. Selain itu, kerjasama ekonomi tersebut juga harus didasari dengan rasa ingin membantu negara lain. Mereka yang terlibat dalam kerjasama ekonomi internasional harus memahami tujuan diadakannya kerjasama tersebut. Dan secara rinci, kerjasama ekonomi internasional bertujuan untuk, yang pertama, mencukupi kebutuhan dalam negeri. Seperti yang kita tahu bahwa tidak ada negara yang memiliki semua barang dan jasa untuk memenuhi semua kebutuhan warga negaranya. Setiap negara pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bagi negara yang memiliki kelebihan suatu produk tertentu, dapat menjual produk tersebut ke negara lain, sehingga semua negara dapat memperoleh barang yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu, meningkatkan produktivitas dalam negeri. Dengan melakukan kerjasama ekonomi internasional dengan negara lain, suatu negara bisa memperoleh bahan produksi yang belum dimiliki. Sumber-sumber produksi yang tidak terdapat di dalam negeri bisa diimpor dari luar negeri. Dan dengan demikian, produksi di dalam negeri menjadi lebih lancar sehingga produktivitasnya dapat meningkat. Yang ketiga yaitu, memperluas lapangan pekerjaan. Kerjasama ekonomi internasional membuat ketercukupan sumber-sumber produksi yang semula tidak dimiliki oleh suatu negara. Dan oleh karena ketercukupan sumber-sumber produksi tersebut, maka proses produksi bisa berjalan dengan baik. Dan hal tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat yaitu, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Ekspor di sini dilakukan apabila harga di luar negeri lebih tinggi daripada di dalam negeri. Dan oleh karena itu, ekspor dapat meningkatkan pendapatan karena perolehan penjualan akan meningkat. Yang terakhir yaitu, memperkuat rasa persahabatan. Dengan melakukan kerjasama ekonomi internasional, jalinan persahabatan negara-negara yang terlibat menjadi semakin baik. Hal ini karena adanya kesadaran bahwa
mereka saling membutuhkan satu sama lain. Nah, setelah tadi kita mengetahui pengertian dan juga tujuan dari kerjasama ekonomi internasional, kita juga perlu tahu bahwa ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, di mana ada 5 bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama yaitu kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ini adalah kerjasama ekonomi yang terjadi di antara dua negara, seperti kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan juga Singapura di bidang bisnis dan investasi. Yang kedua, ada kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ini adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih negara dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi lebih bersifat internasional. Contohnya adalah ILO dan IMF. Dan masih dalam bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, yang ketiga adalah kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional merupakan bentuk kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang terletak dalam suatu kawasan tertentu. Contohnya adalah ASEAN, AFTA, dan APEC. Yang keempat yaitu kerjasama ekonomi antarregional. Kerjasama ekonomi ini adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional seperti kerjasama yang dilakukan antara ASEAN dan juga Uni Eropa. Dan yang terakhir yaitu kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Kerjasama ekonomi di sini tidak terbatas pada wilayah dan hubungan internasional saja, tetapi juga ada kerjasama yang dibentuk atas dasar tujuan dan lapangan usaha. Dan beberapa contohnya adalah OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development yang bergerak di bidang kerjasama ekonomi dan pembangunan. Dan juga ada OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries yang merupakan organisasi bagi negara-negara pengekspor minyak bumi. Nah, setelah tadi bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional telah kita ketahui, selanjutnya kita akan membahas mengenai lembaga-lembaga ekonomi internasional. Yang pertama ada ASEAN, ada juga IMF, dan OPEC. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara merupakan bentuk kerjasama regional antara negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan juga politik. ASEAN sendiri didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh 5 negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dan pada perkembangannya, 5 negara Asia Tenggara lainnya seperti Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam juga ikut bergabung ke dalam keanggotaan ASEAN. Dan dalam hal ini, ada juga beberapa tujuan berdirinya ASEAN, yaitu yang pertama, menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara, yang kedua, membangun kerjasama dalam bidang industri, perdagangan, dan pertanian, yang ketiga, memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan antar negara, dan yang kelima yaitu saling memberi bantuan di bidang pendidikan, komunikasi, teknologi, dan juga kesehatan. Nah, yang kedua yaitu ada IMF atau International Monetary Fund. IMF atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan Dana Moneter Internasional adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional. IMF sendiri didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dan markas besar IMF berada di Washington DC, Amerika Serikat. IMF didirikan dengan beberapa tujuan.
yaitu yang pertama, meningkatkan kerjasama keuangan atau moneter internasional dan memperlancar pertumbuhan perdagangan internasional yang berimbang. Yang kedua, meningkatkan stabilitas nilai tukar uang dan membantu terciptanya lalu lintas pembayaran antar negara. Yang ketiga yaitu menyediakan dana bantuan bagi negara anggota yang mengalami defisit yang bersifat sementara dalam neraca pembayaran. Dan lembaga ekonomi internasional yang terakhir yaitu adalah OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC merupakan organisasi negara pengekspor minyak yang didirikan pada tanggal 14 September 1960 atas prakarsa 5 negara produsen terbesar minyak dunia, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan juga Venezuela. Pada tahun berikutnya, anggota OPEC bertambah banyak, termasuk Indonesia yang juga bergabung pada tahun 1962. Tujuan OPEC adalah untuk menentang penurunan harga minyak serta mengusahakan seragamnya harga minyak di pasaran dunia. Dan sejak didirikannya, OPEC telah beberapa kali menaikkan harga minyak bumi. Negara-negara yang kaya akan minyak bumi dapat memperoleh miliaran uang dolar hasil minyak bumi, dan itu disebut dengan petrodolar. Dan pada tahun 2008, Indonesia keluar dari OPEC akibat makin berkurangnya ekspor minyak yang dihasilkan oleh Indonesia. Kemudian, setelah sempat masuk kembali pada tahun 2015, Indonesia kemudian memutuskan keluar sementara dari OPEC pada akhir tahun 2016, tepatnya pada bulan November, dan keputusan ini diambil karena Indonesia tetap berkomitmen memproduksi jumlah minyak mentah sesuai dengan APBN yang telah ditetapkan. So, itu tadi materi-materi yang telah kita bahas terkait dengan kerjasama ekonomi internasional. Mulai dari pengertiannya, ada juga tujuan dari kerjasama ekonomi internasional, dan juga bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, serta lembaga-lembaga ekonomi internasional. Dan sekarang adalah saatnya, it's quiz time! So, pada quiz time kali ini, saya akan memberikan 2 pertanyaan berupa pilihan ganda kepada teman-teman yang juga berkaitan dengan materi kerjasama ekonomi internasional yang telah kita bahas tadi. Dan soal yang pertama adalah, berikut ini yang bukan tujuan pendirian ASEAN adalah A. Menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. B. Membangun kerjasama dalam bidang industri, perdagangan, dan pertanian. C. Memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. D. Memajukan kerjasama di bidang pertahanan untuk melindungi diri. Dan E. Yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan antar negara. So, untuk menjawab pertanyaan ini, saya kasih waktu teman-teman 5 detik, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jawabannya adalah D. Jadi, yang bukan tujuan dari pendirian ASEAN adalah memajukan kerjasama di bidang pertahanan untuk melindungi diri sendiri. Dan yang kedua, soalnya adalah badan ini merupakan badan yang bergerak di sektor keuangan dan didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dan bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat. Badan yang dimaksud adalah A. ILO, B. AITO, C. IMO, D. IMF, dan E. IFC. So, saya beri waktu juga 5 detik. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jawabannya adalah IMF. So, itu tadi materi tentang kerjasama ekonomi internasional, dan ya, mungkin that's all for my first video. Dan
thank you for watching and see you later, see you next time on my video. So, bye!